kita itu belum pernah mengukur kualitas Iya. kualitas seorang dai biar menjadi database. Ketika Idul Fitri kemarin di Jogja kan ada khotib bahas di materi khutbahnya bahas soal politik kemudian ditinggalin jamaah. Nah, gimana Kiai tanggapannya? Ya itu tadi, itulah pentingnya standarisasi. Ya, tantangan hari ini adalah di literasi ya. Literasi, terutama literasi digital gitu ya. Para dai kita harus lebih banyak belajar lagi, ngaji lagi ya. Karena konten dan konteks dakwahnya sudah beda dengan yang dahulu kala gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Sesi kali ini kami merasa bersyukur dan terhormat karena narasumber kami, teman ngobrol kami ini adalah tokoh muda NU yang sangat luar biasa, hebat, banyak prestasi, dan nanti kita dengarkan apa saja pengalaman beliau dalam ber-NU dan berorganisasi dan bermacam-macam nanti aktivitasnya. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, Pak Kiai Nurul ini adalah sekretaris Lembaga Dakwah PBNU. Ya, dan tentu sebenarnya kita sudah sangat familiar dengan Kiai Nurul ini karena wajahnya sering menghiasi layar kaca dan media-media arus utama di Indonesia karena beliau juga menjabat sebagai salah satu pejabat di Kementerian Agama. Tapi untuk mengenal lebih jauh, mungkin berkenan Pak Kiai Nurul untuk berkenalan, bercerita sekilas tentang kehidupan Pak Kiai Nurul dari mulai masa-masa berjuang sampai dengan saat ini menjadi seorang kiai muda yang sangat digandrungi oleh anak-anak NU. Alhamdulillah. Silakan Pak Kiai. Ya, Mas Rahman, terima kasih. Alhamdulillah para pemirsa dan pendengar semuanya dari Suara NU. Terima kasih, ini satu kehormatan dan kebanggaan tersendiri dan lembaga dakwah siap bekerja sama dengan Suara NU yang keren ini. Tentu nama saya Nurul Badrut Tamam. Dipanggilnya Nurul. Memang kebetulan satu keluarga. Kita adalah keluarga NU tadi saya sampaikan 9. Saya nomor 9, lahirnya juga jam 9 juga. Jam 9 pagi berarti. Ya, jadi depannya keluarga saya Nurul semuanya. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, terus sampai nomor 9 saya yang bontot Nurul Badrut Tamam. Kalau saya kuliah dipanggilnya Badrut itu ya. Badrut, ya. Pas aliyah dulu dipanggilnya Badrut juga. Nggak tahu di Jakarta kok saya dipanggilnya Nurul. Gitu. Biar terus bercahaya. Iya, saya mulai berkhidmat di dakwah ya, sebenarnya cukup panjang ya. Sejak background saya mulai dari SMP memang sudah di pondok pesantren, di pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Kesugihan Cilacap, Kiai Musholih Badawi. 3 tahun di sana, tahun 90 sampai 93, terus ke Jombang, Jawa Timur di pondok pesantren Al-Mimbar, Sambung Dukuh. Jadi pesantren seperti gontor gitu ya. Pada waktu itu memang kita belajar bahasa Arab di situ. Setelah itu kita juga memang sudah ikut lomba-lomba. Dulu ada lomba pidato gitu ya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris kita juga ikut dan alhamdulillah sudah masuk ke jenjang peringkat pertama pada waktu itu. Dan dari background itu memang dari dulu saya suka berdakwah itu. Tabligh. Iya, favorit saya ya tetap Kiai Zainuddin MZ itu. Terus pas di kuliah saya juga masuknya di Fakultas Dakwah di UIN Sunan Kalijaga. Saking cintanya berdakwah itu. Dan kita juga sebenarnya sudah mengelola program-program dakwah ya sejak saya berkhidmat di pondok pesantren ya. Terutama saya sebagai ketua lembaga pengabdian pada masyarakat di Pondok Pesantren Wahid Hasim Jogja. Pada waktu itu kita mengelola hampir cukup banyak masjid ya. Di situ ada pengajian TPQ dan terus ada pengiriman dai-dai terutama di pengajian-pengajian di Jogja gitu ya. Apalagi yang pada waktu itu Jogja adalah basisnya Muhammadiyah. Tetapi
kita sebagai khidmat kita di NU bisa sudah melebar pada waktu itu, alhamdulillah itu. Dan terus setelah itu kita berhijrah ke mana? Jakarta. Ngambil fakultas dakwah juga. Karena memang kita konsisten di jalur dakwah. Setelah itu kita amanain pada waktu itu ketua lembaga dakwah PBNU adalah almarhum yang sudah meninggal, PMI. Yang sebelumnya ya? Iya, Kiai A.N. Nuril Huda. Oh iya. Saya 2024. Pendiri PMI. Iya, pendiri PMI. Saya sudah bergabung pada waktu itu, yang masih 2004 ya, 2004 hingga sekarang alhamdulillah masih konsisten di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Ini pemirsa, sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Nurul soal dakwah, perjalanan dakwah, maka kita hari ini temanya juga soal dakwah. Jalan dakwah NU di akar rumput. Nah, Pak Kiai, ini tidak main-main. Peran NU di tengah-tengah masyarakat di titik terkecil yaitu perkampungan itu sangat dirasakan melalui kiai kampung. Jadi kiai kampung itu kan sebagaimana kita tahu ya ikhlas, menolong, memberikan pengajaran, mendidik akhlak. Itu semuanya rata-rata kan mengaku NU. Dan insya Allah memang NU. Iya. Nanti kita akan tanyakan ulang ke Pak Kiai bener enggak NU. Tapi berdasarkan penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh kami itu kiai kampung di masyarakat peranannya sangat penting, sangat dibutuhkan berdasarkan pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, sejauh mana mungkin kita di sini akan berbincang soal peran NU di sana kaitannya dengan kiai kampung. Saya ingin memulai dari ini Pak Kiai. Bagaimana kemudian tanggapan Pak Kiai sendiri yang melihat dakwah NU yang sebegitu kuat sampai ke akar rumput gitu. Ya. Jadi program Kiai Kampung itu kalau saya mengistilahkan itu Kiai Keren. Karena merekalah adalah garda-garda depan dalam mensiarkan agama Islam, terutama Islam yang rahmatan lil alamin, yang setiap hari bertemu dengan jamaah, yang setiap waktu dia langsung bersentuhan. Dia sebagai imam, habis itu memberikan materi-materi tentang kemasyarakatan, sehingga sangat dekat sekali. Dan apa yang disampaikan oleh tanda kutip tadi Kiai Kampung, mesti orang akan sami'na wa ta'na, mengikuti gitu. Iya. Dan ini terlihat bukan hanya di pedesaan ya. Kalau kita di pedesaan itu kita angkat topi sekali, hormat sekali pada kiai-kiai kampung. Justru merekalah para pahlawan kita yang sudah berkhidmat tadi, ikhlas lillahi ta'ala, tidak beda dengan konsep yang kekotaan itu ya. Dan ini juga banyak kiai-kiai terutama di Jabodetabek, Betawi gitu ya, itu rutin. Tadi saya ceritakan mertua saya, itu rutin, saya perhatikan rutin sekali. Habis maghrib ini kan ada pengajian, habis itu maghrib nanti ke masjid yang B, terus besok habis subuh juga sama gitu. Dan tradisi-tradisi keagamaan di masyarakat perkotaan atau pedesaan inilah yang perlu kita support gitu ya. Jadi ada semacam masukan terutama kepada PBNU memfasilitasi kalau kiai-kiai yang kampung ini kan nggak care atau nggak terkait media sosial belum ini ya. Coba bayangkan setiap kecamatan, kabupaten, provinsi itu kan kiainya luar biasa. Iya. Jadi kita fokus misalkan memberikan pelatihan kepada pendamping kiai tadi, anak-anak muda. Ya berarti IPNU sama IPPNU itu harus mendampingi para kiai-kiai ini, masukin aja mereka buat kanal YouTube yang banyak. Biar nanti YouTube kaget, ini kok banyak sekali pengajiannya. Kalau ini bisa di-manage ya, dan kita bersama-sama, ayo caranya membuka YouTube bagaimana, cara live gimana, rutin. Dan kalau ini rutin, dan ini kan program udah rutin, tinggal nyolokin pakai handphone cukup udah.
dengan cukup menggunakan handphone saja itu sudah bisa live di YouTube, di Instagram, apalagi yang lagi tren TikTok ya. Kita harus membanjiri konten-konten itu dengan konten-konten yang kiai-kiai kampung sudah lakukan, tetapi tidak dipublish. Coba kalau dipublish keren, semuanya memberitakan. NU online. Jadi mengisi iya. media sosial dengan hal positif ya. Iya betul. Apalagi nanti di media-media terutama yang dikelola oleh LTN atau PBNU dengan media mitra yang banyak sekali ya, itu mau memasukkan berita-berita kiai kampung. Ada segmen khusus itu. Selama ini kan belum tergarap. Padahal itu yang clear, yang real langsung bersentuhan dengan masyarakat itu. Apalagi nanti diberikan sebuah kurikulum dari lembaga dakwah, dari Basil Masail. Ini lagi keren ya. Ada materinya sudah siap, nanti ada paparan lebih profesional lagi itu. Iya. Nah, itu yang hadir adalah para ibnu itu. Ibnu IPPN terus lembaga dakwah yang ada di Ranting, yang di PC itu kalau tergerak, keren sekali. Jadi ada semacam produksi dakwah besar-besaran itu tanpa terasa gitu. Oke. Nah, Kiai, ada juga yang bilang bahwa Kiai kampung itu dalam konteks berdakwah dinilai lebih efektif ketimbang kiai-kiai yang mungkin penggunaan media dakwahnya sudah modern dan lain-lain. Iya. Kalau Pak Kiai setuju nggak dengan pendapat ini? Ya, saya sangat setuju karena itu langsung bersentuhan, berhadapan langsung. Ketika ada yang meninggal, dia ngurusin gitu ya. Betul. Coba mulai dari dia bagaimana memberikan materi, terus ketika ada suka duka yang meninggal ngurusi juga itu kan dari A sampai Z, tahlilan, yasin itu kan sangat bersentuhan langsung gitu. Dan itu harus disupport ya, support dalam artian alhamdulillah ketum kita juga program-program yang di ranting-ranting mau hadir dan pengurus PB juga jangan hanya hadir di acara-acara event-event yang besar Iya, gitu. iya, benar. Nah, jadi kira-kira bagaimana agar kemudian konsep dakwah Kiai kampung ini tetap lestari, tetap berjalan dan punya dampak yang sangat baik untuk umat Islam di Indonesia pada umumnya. Ya, secara manajemen dakwah memang harus ditata ya. Dalam artian ini kan sudah jalan. Tinggal menata tadi, memanage tadi. Biar gaungnya ada gitu ya. Diberitakan, pokoknya semuanya diberitakan. Coba bayangin ada berapa kecamatan aja. Gak usah jauh-jauh di Jakarta aja. Satu kelurahan ada berapa masjid itu ya. Jadi yang terpenting adalah database ya. Database kita sebagai memanage dakwah, mana kantong-kantong yang para kiai-kiai NU yang ada di kampung, yang di perkotaan juga, itu kalau di manage secara rapi, keren sekali itu. Nah, Kiai, kita kembali ke soal lembaga dakwah yang disinggung di awal oleh Pak Kiai Nurul nih. Sejauh apa komitmen LDNU sebagai perwakilan, sebagai salah satu lembaga di PBNU untuk memperkuat peranan Kiai kampung itu sendiri? Apa program yang sudah dilaksanakan dan seperti apa outputnya? Iya, kita punya program namanya standarisasi imam dan khatib Jumat. Oke. Dan ini sudah dilakukan. Dan alhamdulillah kita menggandeng beberapa perusahaan ya ataupun donatur, sponsorship untuk membantu program ini. Dan itu kita akan lakukan ke seluruh masjid, provinsi. Dan tentu otomatis masjid-masjid ya, masjid-masjid besar. Target tahun ini memang untuk masjid-masjid besar, tentu di tahun selanjutnya nanti yaitu tadi kiai kampung tadi, kiai keren yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentu penguatan kompetensi para dai-daiyah ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat kita support terus itu dengan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu dan saat ini apa gitu, dan kita sudah melakukan mapping gitu ya, mana yang perlu, mana yang tidak, termasuk pengiriman dai bukan hanya di 3T tadi ya, di daerah Papua, NTT dan daerah-daerah yang membutuhkan program-program dakwah kita juga kita sentuh.
dan ada juga pengiriman dai ke luar negeri. Iya. Dan ini sudah berjalan di bulan Ramadan kemarin, dan di luar Ramadan juga kita mengirimkan para dai-dai kita. Tentu konten dakwah ini yang harus kita berbanyak ya, Bang. Benar. Kita masih belum optimal. Tahun ini kita lebih banyak program-program konten-konten dakwah yang apalagi di media sosial itu kan orang lihatnya ya itu batas saja. Mulai dari flyernya yang edukatif, terus dakwah yang 1 menit, 2 menit itu yang dicari. Kalau udah banyakan ini udah aduh. Nah Kiai, tapi ini soal sertifikasi imam sama khotib tadi ya, apa kira-kira output yang ingin dicapai oleh PBNU sendiri dari, ada masalah apa dengan imam dan khotbah gitu memang ya? Sebenarnya tidak ada masalah untuk memperkuat ya, terutama dai-daiyah NU itu sangat sudah luar biasa sekali gitu. Konsep sertifikasi memang dulu ada pro kontra. Iya. Termasuk saya juga menginisiasi standarisasi dai MUI itu saya. Itu dari angkatan 1 sekarang sudah angkatan 30. Nah, PBNU baru di pengurusan lalu itu baru 1. Nah, kita bangkit kembali untuk memperkuat tadi database. Itu database penting sekali. Iya. Termasuk di masjid-masjid BUMN yang tanda kutip pernah dulu dibahas terkait ya begitu gitu ya, terlalu keras, dan itu kita mencoba masuk ke situ. Menunjukkan bahwasannya ini loh daiyah NU profesional, santun, moderat gitu ya. Dan apa yang disampaikan juga selalu sejuk gitu ya, tidak provokatif itu. Dan kita harus masuk ke ruang-ruang itu. Kalau tanpa masuk, mereka karena berani, ini loh dai saya ya. Tersertifikasi. Tersertifikat, dan dia clear nih suratnya ini. Nah, kita juga harus berlatih berprofesional tadi gitu. Jadi misalkan di DKI kita punya dai nih bersertifikat, dalam artian sudah profesional lah. Insya Allah kalau ngundang ini oke gitu, tidak ada masalah gitu ya. Jadi bayarannya juga enggak Gitu. Nah, Kiai, saya pribadi sih sangat sepakat ya bahwa kepakaran seorang tuh harus diuji terlebih dahulu agar dia benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan. Dan yang membedakan boleh dicek ya, di ormas-ormas lain kalau saya perhatikan itu kan pelatihan standarisasi dai itu kan ya mengikuti materi saja, nanti ada pretest dan ada ujiannya gitu. Kalau di lembaga dakwah PBNU ada kelebihannya, selain dia mengikuti materi dari A sampai Z selesai, terus ada tes lagi untuk tadi kita itu belum pernah mengukur kualitas ya, kualitas seorang dai biar menjadi database, dan itu sudah kita lakukan. Jadi di samping dia, saya yakin kalau alumni pesantren kan suruh baca tulis Al-Quran oke, tetapi kita tes ulang gitu ya. Ada tes baca tulis Al-Quran, ada kelebihan satu, baca kitab kuning. Itu. Dan di MUI tidak ada nih. Nah, kalau di PBNU ada. Ini membuktikan bahwasannya oh gitu loh, kualitas dai kita seperti ini. Dan sebelum mengikuti pelatihan itu juga kelemahan kita kan ditulis menulis nih. Iya. Sebelum ikut pelatihan wajib mengirimkan teks khutbah. Kalau pesertanya 200, ada 200 tulisan kan jadi buku. Nah, selama ini tidak pernah itu kita lakukan. Coba bayangkan misalkan ke Gramedia, ke toko-toko itu produk-produk dari NU kan masih dikit sekali. Kadang-kadang kita juga gimana. Jadi termasuk di lembaga dakwah di kepengurusan sekarang masa khidmat 2022-2027, begitu ada kegiatan wajib hukumnya kumpulan dari materi itu dibukukan itu ya. Iya. Begitu juga ada albumnya baik dalam PDF ataupun yang dicetak. Karena dari kepengurusan saya khidmat dari 2024 boleh dicek produknya kan masih sedikit sekali. Iya. Dan termasuk kita juga kerjasama dengan fakultas dakwah, terutama UIN, YIN seluruh Indonesia gitu. Ayo nulis. Jenengan kan di produk itu lebih banyak teoritik. Kalau kita kan praktek, jadi gabungan. Para dosen fakultas dakwah nulis, kita juga nulis, dibukukan. Sesuai dengan provinsinya masing-masing. Kan itu jadi peta dakwah. Iya. Peta dakwah.
gitu. Ya, Kiai ngomongin soal khotbah ini ada yang lucu sih sebenarnya. Ini fenomena di masyarakat yang menurut saya jarang terjadi, di mana ketika Idul Fitri kemarin di Jogja kan ada khotib bahas di materi khutbahnya bahas soal politik kemudian ditinggalin jamaah. Nah, gimana Kiai tanggapannya? Ya itu tadi, itulah pentingnya standarisasi. Saya tidak menyebutkan sertifikasi ya, standarisasi kompetensi dai gitu ya. Itu penting sekali dan itu terbukti. Itu kan kejadian di Jogja. Nah, boleh dicek belum ikut standarisasi. Standarisasi yang berdasarkan Kiai yang seperti apa? Jadi yang kita lakukan adalah sudah baku, jadi aturan misalkan rukun, syarat, ya, gitu. Terutama imam juga sama ya. Sebenarnya ini kan programnya lembaga takmir masjid, gitu. Tetapi kita gabungkan jadi di samping dia imam, kadang-kadang kan gitu, imam dan khotib itu ya, otomatis jadi kita gabungkan jadi standarisasi imam dan khotib Jumat. Kalau ini sudah berjalan nanti kan ada standarisasi dai khusus, ada latihannya gitu. Oke. Nah, Kiai melihat dari cerita tadi soal seorang dai yang ditinggalkan, seorang khotib yang ditinggalkan saat Idul Fitri. Bagaimana Kiai melihat fenomena dakwah sekarang dalam konteks Islam Indonesia? Iya, jadi seorang dai harus berwawasan luas gitu. Jangan saklek gitu ya. Harus memahami mad'u juga. Tentu kalau berbicara politik di forum-forum semacam itu sakral, apalagi di Idul Fitri gitu ya, itu sungguh sensi sekali dan itu yang kadang tidak dipahami oleh para dai gitu ya. Tetapi insya Allah kalau dai NU enggak mungkin semacam itu gitu ya. Iya. Nah, Kiai bicara soal dai tadi kan sudah disinggung soal metodenya sekarang semakin mudah ya karena ada media sosial, ada digitalisasi dan lain-lain. Tinggal maunya aja bikin konten positif. Iya. Bersamaan dengan itu kira-kira apa tantangan para pendakwah, para dai NU dalam konteks hari ini? Ya, tantangan hari ini adalah di literasi ya. Literasi, terutama literasi digital gitu ya. Para dai kita harus lebih banyak belajar lagi, ngaji lagi ya. Karena konten dan konteks dakwahnya sudah beda dengan yang dahulu kala gitu ya. Dan harus membanjiri tadi ruang-ruang media baru. Kalau saya katakan media baru ya, media baru dakwah ini harus masuk ke ruang-ruang TikTok gitu ya. Terus Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Terutama yang lagi tren itu kan WA ya. Iya. WA dan konten-konten tadi yang saya sampaikan video 1 menit itu penting sekali, tetapi tertata rapi gitu ya, semacam ada kurikulum dakwahnya. Kalau berbicara tinggal nanti misalkan Mas Rahman concern di bidang dakwah for kid ya fokus di itu aja gitu. Nanti kita dari lembaga dakwah akan memposisikan semacam itu dari database dai. Oh pantasnya jenengan di konten-konten terkait remaja, ya udah fokus satu aja karena kalau diambil semuanya bingung gitu ya. Dan kita akan menciptakan tadi itu ya, ada seorang dai dengan dirinya sendiri kan sekarang lagi tren itu ya, selebritis terus yang mu'alaf itu ya, itu lagi tren sekali dan kita dai dari NU nggak boleh kalah itu ya dalam konteks tadi produk-produk dakwah kekinian itu yang masih kita akui ya masih sangat kurang gitu ya, kurang membanjiri gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PBNU? Kita sinergi. Ya, sinergi tadi mengumpulkan banyak para dai kita yang sudah familiar di media gitu ya, di televisi gitu. Kolaborasi rangkul. Ayo kita mungkin dakwahnya lebih banyak sendiri-sendiri kan. Nah, kita tugasnya adalah menggabungkan, ayo duduk bareng menceritakan bagaimana
tantangan dakwah ke depan ya. Para artis yang dai kan banyak sekali nih. Dan ternyata saya tanyain NU juga, NU. Tetapi ketika masuk ke media mengatasnamakan organisasi ini kadang-kadang Berat. Iya berat gitu. Karena mereka hanya kultur aja kayaknya. Iya, dan sudah saatnya ya harus dibanjiri kok. Kalau televisi kan lama-kelamaan kayak wartel dulu kan. Wartel dulu kan itu. Ditinggalkan. Sekarang ada nggak? Nggak ada, udah handphone semuanya gitu. Nah, satu lagi Kiai, isu yang cukup masih hangat saya rasa sampai sekarang, pendakwah atau mubalik, terutama mubalik yang milenial, yang kekinian itu kerap dikait-kaitkan dengan radikalisme, terorisme. Nah, gimana Kiai cara umat, cara masyarakat membedakan mana yang radikal, mana yang tidak radikal, mana yang selaras dengan jalan pesan-pesan kebangsaannya, nasionalismenya, dan sejalan dengan ajaran Islam yang tawasud tadi? Iya, kalau dari grup sebelah kan banyak sekali ya ide-ide kreatif apa aja. Apa aja jadi barang. Iya, apa aja dari barang ya. Pertemuan ini terus nanti di podcast siapa lagi yang bisa dilihat itu. Podcast itu, dan saya makanya sepakat suara NU itu harus banyak lagi, terus di NU online, di TV NU dan lain sebagainya juga harus, jangan itu saja, harus ada inovasi-inovasi yang kira-kira menarik untuk mereka gitu ya. Tanpa itu kita hanya jadi penonton. Sudah saatnya kita ya membuat produk-produk tadi. Memang kalau memang mereka bisa mengumpulkan massa yang cukup banyak dengan para dai yang seperti itu ya, kita juga harus bisa gitu ya. Dan lebih tren lagi, kita harus berkolaborasi dengan sekarang kan lagi tren itu adalah kalau udah musik itu penontonnya coba banyak sekali. Nah, sekali-kali minimal 5 menit kita bisa tampil di situ kan menarik gitu kan. Dan itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan menjadi penonton. Setelah kita sudah punya produk-produk yang menarik dan rutin, insya Allah juga akan secara otomatis diikuti gitu. Termasuk konten-konten tadi rutin itu ya. Orang kan akan ngeliatin ini rutin atau enggak gitu kan. Kalau rutin itu enak gitu. Nah, dengan melihat potensi kader NU yang sangat luar biasa, terutama kaitannya dengan dakwah, dengan kemampuan mereka menguraikan persoalan agama Islam, Pak Kiai melihat ke depan akan seperti apa? Saya sangat optimis sekali. Coba bayangin ya, IPNU, IPPNU itu kalau semuanya bermain media sosial ya, dengan bersama-sama dengan konteks sesuai wilayahnya masing-masing. IPNU berarti ke remaja, terus yang nanti Ansor juga sama, terus Muslimat, Fatayat, itu kalau berbarengan luar biasa. Dan ini sudah kita lakukan kerjasama dengan Muslimat, Fatayat ya, di lembaga dakwah melakukan program-program tadi bersama gitu ya. Kalau bisa memang ada program roadshow gitu, bekerja sama dengan televisi nasional itu. Oke. Siap Pak Kiai Nurul, terima kasih sudah hadir di Suara NU nih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Lancar selalu aktivitasnya. Ya, tapi sebagai penutup mungkin apa harapan Pak Kiai agar PBNU, agar dakwah, agar kita umat Islam di Indonesia terus mendapatkan keselamatan, kemaslahatan dan kebaikan dari berbagai perspektif yang cukup kompleks. Ya, kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi ya. Sudah waktunya kita melek, maksudnya bangun dari tidurnya untuk bersama-sama membangun dakwah yang menyejukkan, dakwah yang diterima oleh masyarakat, dan ini sudah diterima oleh masyarakat dengan baik di pedesaan, di perkotaan, dakwah NU diterima, apalagi di luar negeri ya. Terus bersinergi dan semua kader-kader NU ayo banjiri dengan konten-konten yang positif dengan kemampuan masing-masing, silakan. Kalau bisa rutin, bisa siaran langsung, yang penting setiap hari ada siaran langsung nggak apa-apa. Coba bayangkan pesantren ada berapa ribuan, pengajian di masjid-masjid itu kalau dikelola dengan baik, manage dengan sebaik mungkin, insya Allah itu. Dan ini sudah terbukti ya,
konten-konten dakwah NU sangat diterima oleh masyarakat kita. Oke, siap. Pemirsa, Suara NU, demikian perbincangan kami terkait dengan dakwah NU di akar rumput. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas yang lain biar lebih seru dan lebih mantap lagi. Kita undang lagi Kiai Nurul. Wallahumma fiqla akum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.